Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini masih bahasan tentang sholat berjamaah, yaitu antara posisi imam dengan makmum. Antara posisi imam dan makmum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, sekarang akan kita bahas pembahasan yang lebih spesifik, yaitu sholatnya makmum yang sendirian di belakang saf. Ya tentunya di belakang imam dan di belakang saf yang ada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hukum asal dalam sholat berjamaah, maka para makmum mereka membuat saf-saf yang lurus dan rapat. Nah, apabila ada salah seorang makmum yang sholat sendirian di belakang saf-saf tersebut, maka para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum sholatnya menjadi 3 pendapat. Maka para ulama mereka berbeda pendapat tentang orang yang sholat sendirian di belakang saf. Menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, sholatnya tidak sah. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Munzir. Tidak sah sholatnya. Dasar dari pendapat ini adalah beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu yang mengatakan, kharajna hatta qadimna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu wa sallaina khalfahu. Kami pernah keluar sampai kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berbaiat kepada beliau dan kami salat di belakang beliau. Summa sallaina wara'ahu salatan ukhra. Kemudian kami pun sholat di belakang beliau, ya sholat yang lain. Faqadha as-salata fara'a rajulan fardan yusalli khalfas saf. Lalu beliau menyelesaikan sholat. Ternyata beliau melihat ada seorang laki-laki yang sholat sendirian di belakang saf. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Ali mengatakan radhiyallahu anhu, fawaqafa
alaihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam hina insarafa. Maka beliau berdiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di dekat orang tersebut tatkala dia sudah selesai. Qala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, istaqbil salataka la salata lilladzi khalfas shaf. Kembali salatmu, menghadap lagi kepada salatmu, tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, Ibnu Ahmad dan Ibnu Hibban. Kita ulangi, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis yang sahih. Kemudian dalil yang kedua, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, adalah hadis Wabisah ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu anna rajulan shalla khalfas shaf wahdahu fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'ida salata. Hadis Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang salat di belakang shaf sendirian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulangi salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadisnya sahih bituruqihi. Ya, sahih berdasarkan jalan-jalannya. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat batalnya ini, mereka mengatakan kalaulah salat orang tersebut tidaklah rusak dan tidaklah batal, tentulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk mengulangi salat baginya. Karena perulangan atau mengulangi salat itu merupakan bentuk kewajiban, ya, bentuk pemberian beban. Nah, kalaulah tidak rusak atau tidak batal sholatnya orang tersebut, maka tentu Nabi nggak akan berikan ya beban baru dengan mengulangi. Demikian. Baik ya, ini dalil yang menunjukkan batalnya, dan ini dalil-dalil yang disebutkan oleh pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sholatnya sah. Sholatnya sah, hanya saja makruh. Ya, dimakruhkan bagi orang yang tidak ada udzur, tidak ada sebab. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta Imam Malik, Imam Auza'i dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Yang menjadi dalil untuk hal tersebut adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi ruku, namun beliau masih berada di belakang shaf, ya, karena khawatir tertinggal mendapatkan ruku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka faraka'a qabla an yasila ila shaf, beliau ruku sebelum sampai kepada shaf tersebut. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakrah radhiyallahu anhu menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Ya. Semoga Allah menambahkan ya semangat kepadamu, namun jangan kamu ulangi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Nasai dan Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Abu Bakrah masuk ke dalam sholat dalam kondisi dia masih di belakang shaf. Kalaulah ya berdiri di belakang shaf walaupun dalam jangka waktu yang singkat karena terus bergerak, ya, itu membatalkan sholat, maka tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak mengatakan kepada Abu Bakrah jangan ulangi. Nah seperti itu, menunjukkan sah. Tapi hal itu ya tidak disukai.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat ini menjadikan hadis ini, kita ulangi, ulama yang berpendapat dengan pendapat ini menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk keabsahan sholat, namun hanya saja tidak disukai, dibenci, ya. Tindakan itu dibenci ketika tanpa ada uzurnya, demikian. Lalu pendapat yang pertama mengatakan batalnya sholat, mereka mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis pengkhusus, ya, pengkhusus bagi keumuman hadis wabisah, yaitu batalnya sholat, ya. Maksudnya adalah orang yang dia mulai masuk ke dalam sholat di belakang shaf secara sendiri, kemudian dia masuk ke dalam shaf tersebut sebelum bangkit dari ruku, maka tidak wajib baginya untuk mengulangi. Nah, gitu cara mengkompromikannya. Jadi memang itu boleh yang seperti itu, tapi dengan syarat imamnya belum bangkit. Gak apa-apa dia melakukan masuk dalam sholat dalam kondisi masih di belakang shaf, namun dia terus bergerak, ya, menuju shaf tersebut, demikian, ya, sebelum imam bangkit. Nah, seperti itu. Baik, jadi hadis pertama walaupun sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, namun ini pendalilannya yang dikomentari oleh pendapat pertama. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika sholat malam. Ketika itu Ibnu Abbas bermalam di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha, yang itu merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat di malam hari, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ikut sholat di belakang Nabi, ikut bersama Nabi, ya. Namun dia mengambil posisi di sebelah kiri Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memposisikan, menggerakkan, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dari posisi kanan ke belakang, terus ke dari posisi kiri Rasulullah ke belakang, kemudian ke posisi kanan. Nah, seperti itu. Nah, ini menurut pendapat ini ada posisi di belakang imam sendirian, ya, walaupun dengan waktu yang singkat ketika itu. Nah, ini ketika menunjukkan posisi di belakang sendirian itu tidak mengapa, ya, ini menunjukkan tidak batalnya. Nah, seperti itu, ya. Baik, kemudian pendapat ini menjadikan dalil yang mengatakan la salata lilladzi khalfas shaf, tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf. Ini maksudnya bukanlah, ya, penafian tentang keabsahannya, tapi penafian tentang kesempurnaan salat tersebut. Nah, demikian. Baik. Nah, begitu juga pendapat yang kedua ini menjadikan hadis di mana Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang sholat di belakang shaf sendirian, yang ketika itu ada dua shaf. Yang pertama adalah Anas bin Malik berserta dengan seorang anak yatim,
ya radhiyallahu anhuma, kemudian baru ibunya yaitu Ummu Sulaim ya radhiyallahu anha, ya, di belakangnya sendirian. Nah, ini menunjukkan tidak mengapa. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang ketiga, mengatakan bahwasanya ya merinci jawaban. Nah, kalau menyengaja salat sendirian di belakang shaf tanpa ada udurnya, maka di sini batal. Ya. Namun bila salat di belakang shaf yang ada karena ada udur, seperti contohnya udurnya penuhnya shaf yang ada, ya, penuhnya shaf yang ada, maka ini tidak batal, ya, sah salatnya tidak batal. Ini pendapat Hasan Al-Basri, satu pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Dan ini pendapat dengan menggabungkan dalil-dalil yang ada, ya, menggabungkan dalil yang ada. Dan wallahu taala alam, ini saya condong kepada pendapat ini, ya. Kenapa? Karena pendapat ini lebih adil, ya, lebih adil. Ya, tentunya ketika tidak ada udzur, ya, diberlakukanlah hadis-hadis, ya, tentang orang yang salat, ya, tentang orang yang salat menjadi makmum sendirian di belakang shaf. Ketika tidak ada udzur, di mana tidak ada udzurnya, yaitu shaf-shaf yang di depan itu belum penuh, lalu dia mengambil posisi di belakang, ya, maka hadis-hadis yang berbicara tentang batalnya orang yang sholat sendirian di belakang shaf, maka berlaku bagi orang seperti ini, karena dia tidak punya udzur, ya, dia tidak mau memenuhi shaf yang ada. Nah, demikian, ya. Oleh karenanya ada kewajiban untuk memenuhi shaf, ya, memenuhi shaf. Baik, ya. Adapun orang yang punya udzur, ya, di mana shaf-shaf yang ada sudah penuh. Shaf-shaf yang ada sudah penuh. Dia tidak mendapatkan celah untuk bisa sholat bersama dengan shaf yang ada. Maka tidak ada penghalang bagi dirinya untuk, ya, mengikuti sholat berjamaah itu dengan sholat berdiri sendirian di belakang shaf. Nah, apabila dia mendapati ada orang yang juga bersamanya terlambat, seperti contohnya dia melihat masih bergerak menuju pintu masuk, atau contohnya ada orang yang masih berwudu di belakang, masih kedengaran contohnya, atau nampak orang yang bergerak contohnya menuju masjid, maka bisa dia menanti agar dia tidak sholat sendirian di shaf, sholat sendirian di belakang shaf. Nah, seperti itu, ya, maka tidak mengapa yang seperti ini, ya, dia menanti sebentar agar dia tidak jatuh kepada larangan sholat sendirian di belakang shaf, demikian, ya, karena dia masih punya peluang untuk tidak sholat sendirian di belakang shaf, ya, jadi belum ada udzur sama dia. Kenapa? Ada orang yang akan nyusul, kecuali kalau seandainya bila dia menunggu orang tersebut yang terlambat bersama dengan dirinya, dia menjadi telat sholat berjamaah, ya. Baik, ya. Nah, ada pendapat pula bila seorang yang dia tidak mendapati
dalam sholat berjamaah itu satu celah untuk dia bisa masuk ke dalam saf-saf yang ada karena sudah penuh, maka ada pendapat yang menyatakan bahwasanya dia itu sholat di sebelah kanan dari imam, mengambil posisi di sebelah kanan bagi imam tersebut. Nah seperti itu, ya. Nah ini juga ada sisi benarnya karena kita dapatkan hadis di mana Abu Bakar radhiyallahu an itu pernah sholat di sebelah kanan Rasulullah SAW, sementara sahabat-sahabat yang lain menjadi makmum di belakang mereka berdua. Nah demikian. Ini juga bisa, ya. Tapi permasalahannya, ya, adakah celah untuk bisa bergerak, ya, ke arah posisi di samping imam, sebelah kanan imam? Nah begitu. Kalau tidak, atau hal ini belum diketahui oleh orang banyak termasuk imam yang ada, jangan coba-coba dia melakukan sunnah seperti ini dengan sholat di samping sebelah kanan imam. Dikhawatirkan, ya, ada dugaan macam-macam, seperti ingin berbuat buruk kepada sang imam seperti yang pernah viral. Nah seperti itu. Jadi sebaiknya mungkin dihindari ketika belum diketahui agar tidak bikin masalah. Nah maka ketika ada udzur di mana tidak mendapati celah sedikit pun di saf-saf yang ada untuk dia masuk ke dalam sholat berjamaah, melainkan dengan cara dia sholat sendirian di belakang saf, maka tidak mengapa karena itu udzurnya. Ya kalau contohnya tidak ada orang satupun yang datang ketika itu, apakah dia mulai dari rakaat pertama sampai rakaat selesai, sholat selesai, rakaat terakhir selesai, haruskah dia menunggu agar, ya, tidak jatuh kepada larangan dan batalnya sholat karena sia-sia mungkin ketika masuk sholat? Ya, saya kira tidak demikian, ya. Nah, jadi demikian, ya, pendapat merinci masalah ini, ya. Dan ini saya kira juga termasuk bentuk al-jam'u, yaitu mengkompromikan, ya, dalil-dalil. Wallahu ta'ala alam, ya. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Yuk mari kita miliki sebuah rumah di surga. Yuk mari kita punya pahala yang minimal 700 kali lipatnya. Yuk mari kita punya pahala yang terus mengalir. Yuk mari kita berinfak di jalan Allah dengan cara membangun Masjid Al-Muwahhidin. Ya, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.